Ada salah satu ulama Al-Azhar yang terkenal sekali di zaman itu namanya Syekh Yusuf Ad-Dijwi. Terkenal sekali. Beliau adalah pakar ilmu kalam, beliau pakar ilmu bahasa Arab, beliau pakar Al-Quran, segala ilmu. Zaman dahulu kan masih radio ya. Jadi suara Syekh Yusuf Dijwi ini selalu ada di radio. Syekh Muhyiddin Al-Kurdi ingin sekali menjadi seperti Syekh Yusuf Ad-Dijwi. Nah, lihat teman-teman, beliau saja pengen jadi alim karena terpengaruh dengar ada ulama. Ya. Jadi penting ini, penting sekali. Mungkin yang di sini udah jadi ayah, udah jadi ibu, dengarkan ke anak kita, anak-anak kita kisah-kisah orang-orang soleh. Siapa tahu sekali dengar, tiba-tiba dia pengen jadi ulama. Siapa tahu sekali dengar dia pengen jadi penghafal Quran. Siapa tahu sekali dengar dia pengen jadi orang yang soleh. Penting sekali kita memperdengarkan hal-hal baik ini kepada anak-anak kita. Beliau mendengar suara Syekh Yusuf Dijwi dan beliau ingin jadi seperti Syekh Yusuf Dijwi. Ingin belajar ke Al-Azhar langsung. Tapi jangan lupa, keadaan ekonomi tidak mendukung. Tidak bisa kemudian beliau untuk berangkat ke Al-Azhar karena keadaan ekonominya tidak mendukung. Akhirnya, apakah semangat suruh? Apakah ya udah nggak jadilah, nggak jadi ulama deh. Ya udah jadi yang lain aja. Enggak. Tetap Syekh Muhyiddin Kurdi ketika itu beliau belajar sama ulama-ulama yang ada di sekitar rumahnya. Beliau cari, ada nggak sih di sekitar rumah saya, walaupun agak jauh saya belajar deh sama dia. Ya. Guru pertama beliau dalam ilmu syariah namanya Syekh Rashid Shumais. Nih, luar biasa teman-teman. Ketika itu Syekh Muhyiddin umurnya masih 12 tahun ya. Umur beliau masih 12 tahun. Datanglah ke halakoh, ke majelisnya Syekh Rashid Shumais. Ketika sampai di majelis, ada berapa orang yang hadir? Teman-teman mungkin ketika saya bilang majelis, syekhnya duduk di tengah-tengah, kursinya gede, terus jamaahnya rame gitu ya. Bayangan kita kayak majelisnya Ustadz Adi Hidayat misalnya. Kayak majelisnya UAS. Oh enggak, di zaman itu ustadznya hadir, orang alimnya hadir, yang hadir cuma dua. Ini saya online, Masya Allah, yang hadir sampai 30-an nih. Yang yang minta rekamannya banyak juga. Nah ini Syekh Alim, luar biasa, seorang faqih, Syekh Rashid Shumais, yang hadir dua orang. Udah gitu orang lanjut usia, lansia yang hadir. Datanglah, tek, 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 tek. Anak kecil nih, umur 12 tahun. Ikutan halakoh. Masya Allah. Jadi halakohnya isinya 3 orang doang. Bayangin gak itu? Halakoh isinya 3 orang doang. Di zaman itu masjid tidak seperti sekarang. Masjid zaman sekarang rame ya. Zaman itu ya yang ke masjid ya lansia-lansia. Mungkin di kampung-kampung masih seperti ini ya sampai sekarang ya. Nah seperti itulah zaman dahulu di Syam ya. Ketika beliau datang, cuma ada 2 orang lansia yang ikut belajar. Akhirnya Syekh Rashid ini mengajarkan apa yang beliau bisa kepada Syekh Muhyiddin. Diajarkan suatu kitab hadis yang luar biasa. Namanya Mishkatul Masabih. Itu kitab hadis yang terkenal di antara para ahli hadis. Itu adalah ringkasan dari Kutubus Sittah. Dibacakan, diajarkan kepada Syekh Muhyiddin. Diajarkan juga ke kitab fikih Hanafi. Lalu kemudian diajarkan juga ilmu nahu. Namun Syekh Muhyiddin ini punya kebiasaan, Syekh Rashid ini beliau kebiasaan kalau musim panas libur. Musim panas kan agak panjang ya kalau di Arab ya, 3 bulan. Biasanya memang libur full. Kebetulan Syekh Rashid ini kalau musim panas full libur. Sedangkan Syekh Muhyiddin kalau pengen belajar, beliau pengen totalitas. Nggak pengen ada liburnya. Akhirnya di masa libur, beliau cari syekh lain. Lihat, benar-benar keinginan kuat. Saya pengen jadi Syekh Yusuf Dijwi. Saya pengen jadi ulama. Ya. Datang ke salah satu syekh. Udah bagus syekhnya ngajarin, tapi di musim panas libur, nggak mau. Saya mau cari guru lain yang full ngajar. Beliau cari guru lain namanya Syekh Muhammad Barokat. Jangan dikira kemudian majlisnya full. Sama, majlisnya diisi sama orang-orang tua. Diisi sama orang-orang yang sudah lanjut usia. Syekh Muhyiddin datang ke halakoh baru ini dengan
jumlah murid yang sama, isinya orang-orang tua, sampai akhirnya halakohnya bubar karena saking sedikitnya murid, bubar. Padahal Syekh Muhyiddin sudah cukup intens lah hadir, bahkan beliau yang baca kitabnya. Saking gurunya ini senang sama Syekh Muhyiddin, satu-satunya anak muda yang hadir di majelisnya beliau, tapi akhirnya majelisnya bubar. Ya, majelis di masjid itu bubar. Apakah kemudian Syekh Muhyiddin menyerah begitu saja ketika halakoh itu bubar? Ternyata tidak, beliau cari guru lain namanya Syekh Husni Baghal. Ternyata ketika beliau benar-benar semangatnya tinggi untuk belajar, disitulah Allah pasti akan membukakan kemudahan untuk beliau. Syekh barunya Syekh Muhyiddin ini namanya Syekh Husni Baghal. Muridnya agak banyak sedikit, ada 15 orang. Tambah Syekh Muhyiddin jadi 16 orang. Kebetulan, suatu ketika datang di majelis itu seorang ulama besar, Syekh Muhammad Salim Al-Halawani. Ya. Bukan Syekh Muhammad Salimnya, afwan, muridnya. Muridnya Syekh Muhammad Salim Al-Halawani. Syekh Muhammad Salim Al-Halawani siapa teman-teman semua? Beliau adalah anak dari Syekh Salim Al-Halawani. Beliaulah yang awal kemudian mengembalikan qiraat ke negeri Syam. Tadi ya qiraat di negeri Syam sudah hilang. Syekh Salim Al-Halawani adalah orang yang mengembalikan qiraat Asyarah ke negeri Syam. Ketika beliau belajar di Mekah bersama Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Datanglah salah satu seorang murid Syekh Salim Al-Halawani ke majlis barunya Syekh Muhyiddin Al-Kurdi ini. Satu-satu dari 15 orang itu dites ta'awuznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah. Ya. Ini ta'awuznya salah. Yang kedua salah, yang ketiga salah. Anak kecil terakhir namanya Muhyiddin. Baca ta'awuz, langsung syekhnya kaget. Ini dia ta'awuz yang benar. Ketika itu Syekh Muhyiddin langsung dikasih gelar Qurra sama teman-temannya. Karena di antara teman-temannya yang mazhab Syafi'i, beliau pindah mazhab tuh. Karena Syekh Husni Baghal mazhab Syafi'i. Akhirnya dijuluki Qurra. Qurra kecil gitu ya, qari kecil. Karena beliau umurnya masih 12-13 tahun. Teman-temannya agak besar dikit. Bahkan bukan sampai di situ saja. Jangan lupa ya, ini belum ngafal Quran nih, masih baca saja. Kata syekhnya, Syekh Husni Baghal ini, kalau saya nggak ada, yang imam itu Muhyiddin. Kalau saya nggak ada, yang imam itu Muhyiddin. Saking bacaan Muhyiddin sudah dinilai bagus ketika itu. Kita masuk ke fase beliau menghafal Al-Quran. Nah ini untuk yang jadi ustadz-ustazah penting. Di bab ini saya akan kasih tahu. Mungkin teman-teman akan kaget, ternyata Syekh Muhyiddin Al-Kurdi, tokoh Quran dunia, di awal beliau masa menghafal Al-Quran, menghafalnya bukan karena Allah. Ya. Menghafalnya karena ingin dapat uang. Ya, itu tujuan beliau menghafal Quran. Kenapa? Karena ketika itu ada yang menjanjikan, siapa yang hafal Quran dikasih 6 dinar. 6 dinar itu emas yang di zaman itu bisa beli rumah. Subhanallah. Umur 12-13 tahun, punya niat ngafal Quran, biar dapat uang. Karena kan jangan lupa tadi, keluarganya miskin banget. Keluarganya di bawah garis sederhana. Miskin sekali. Hanya punya penghasilan jual setengah domba setiap harinya. Maka kemudian beliau mulai menghafal Quran. Namun di situ hikmahnya para ustadz sekalian ya. Kadang di awalnya niatnya kurang benar, tapi karena berjalan seiring waktu Allah betulkan niatnya. Banyak sekali kisah para ulama yang di awalnya menghafal Quran bukan karena Allah. Menghafal Quran karena ingin dapat jabatan, ngafal Quran ingin dapat kemudian uang, ngafal Quran ingin ini, ingin itu. Tapi seiring waktu, Al-Quran itu yang memperbaiki dia. Seiring waktu, dia merasakan kelezatan Al-Quran sampai lupa sama tujuan awalnya itu. Akhirnya Imam Al-Ghazali pernah bilang dalam Ihya Ulumuddin, Abal ilmu illa an yakuna lillah. Talabna al-ilma li ghairillah fa'aba'an illa an yakuna lillah. Dulu kami nuntut ilmu bukan karena Allah, tapi kemudian seiring waktu Allah betulkan niat kami.
Nah, ini cocok untuk para ustadz dan para ustazah yang ngajar anak-anak. Anak-anak jangan disuruh ikhlas, 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 ikhlas dulu, jangan. Nggak apa-apa. Kasih hadiah, kasih 100.000, 200.000 ya. Kalau kamu hafal Al-Mulk, saya kasih 200.000. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apalagi masih anak-anak ya. Jangan kemudian dari awal ikhlas. Karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu omongannya levelnya untuk level kita. Untuk level yang udah dewasa lah. Untuk yang masih kecil-kecil, yang masih kemudian masih belajar ya, bahkan yang masih di ma'had, nggak apa-apa itu dikasih hadiah. Maka kemudian lomba-lomba MHQ, nggak apa-apa ikutin itu, nggak apa-apa. Jangan kemudian hati-hati kalau bukan karena Allah nanti masuk neraka. Jangan dulu, itu nanti ada tahapannya. Saya ingat ketika dulu di Imam Syafi'i Cianjur itu, saya pernah niat kalau saya ngajar anak-anak kecil dari awal akan saya ajarkan ikhlas. Tiba-tiba guru saya Syekh Muhammad Darwish namanya. Beliau manggil saya, beliau bilang, "Jangan gitu. Anak-anak kecil itu mereka masih polos, jangan terlalu diketatkan masalah niat. Mereka mau belajar aja itu udah niat yang bagus. Mereka belajar dan datang ke majelis itu udah bagus. Jangan terlalu kemudian ketat masalah niat ikhlas di awal-awal. Nggak perlu, nggak perlu. Nanti seiring waktu insya Allah Allah akan betulkan. Ya. Ajarkan dikit-dikit masalah ikhlas, tapi tetap kita kasih hadiah, tetap kita kemudian apresiasi, tetap kita puji. Jadi tidak bertolak belakang ya. Jangan sampai kita terlalu keras, akhirnya anak merasa nggak dapat apa-apa nih belajar Quran. Baik, kita balik ke Syekh Abdul Hasan Al-Kurdi, Syekh Muhyiddin Kurdi. Beliau menghafal Quran supaya dapat 6 lira emas. Namun seiring waktu, beliau merasa Al-Quran ini lezat. Tapi beliau ketika itu biar cepat dapat uang ya. Kita balik ke masa awal, beliau pengen cepat dapat uang, ngafal Qurannya cepat-cepat, bacanya cepat-cepat. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang penting hafal lah gitu. Datanglah kemudian salah satu orang dengar beliau baca. Dek, baca Quran kok gitu buru-buru. Baca Quran tuh jangan buru-buru. Itu bukan baca Quran namanya gitu. Kata Syekh Muhyiddin, emang baca Quran yang bagus gimana Kak? Gitu. Kata orang yang datang itu, kamu kalau mau baca Quran yang bagus, supaya ngafal Qurannya baik, kamu datang ke Syekh Izzuddin. Belajar tahsin dulu. Kalau tahsinnya udah bagus, baru ngafal. Itu kata orangnya tuh. Itu Masya Allah tuh menjadi nasihat sedikit ya. Menjadi titik tolak perubahannya Syekh Muhyiddin Al-Kurdi. Beliau ketika itu langsung masuk ke kepala beliau. Oh, ternyata kalau ngafal Quran, tahsin dulu ya. Karena kalau kebalikan susah teman-teman semuanya, para ustadz sekalian. Kalau hafal dulu baru tahsin, biasanya lidahnya sulit. Sudah terlanjur ikut salah yang lama. Tapi kalau tahsin dulu, baru kemudian ngafal, insya Allah itu nanti hafalannya bagus bacaannya. Syekh Muhyiddin kaget loh. Syekh Izzuddin mah guru saya dulu waktu saya kecil. Akhirnya kembalilah beliau ke guru beliau, Syekh Izzuddin. Kembali ke guru lamanya. Untuk kemudian belajar, sekarang belajarnya tahsin. Dulu belajar baca, belajar ilmu Quran, sekarang beneran tahsin. Setelah tahsin sukses, beliau mulai menghafal Quran dengan Syekh Izzuddin. Sampai kemudian hafal 30 juz dan beliau lupa sama uang itu. Beliau lupa sama yang 6 lira emas itu, beliau lupa. Karena ketika beliau menghafal Quran, beliau merasakan bagaimana lezatnya interaksi bersama Al-Quran. Beliau merasakan betapa indahnya membaca Al-Quran. Beliau lupa, beliau tidak menagih itu 6 dinar. 6 lira emas yang dijanjikan untuk hadiah. Ya. Setelah beliau hafal Quran 30 juz bersama Syekh Izzuddin, setelah melalui proses tahsin, bacaan sudah cukup baik. Apakah kemudian cukup sampai di situ? Tentunya tidak. Para penghafal Quran pasti tahu betapa pentingnya murojaah. Berapa murojaahnya Syekh Muhyiddin Al-Kurdi ketika masih remaja? 10 juz, teman-teman. Ajib, 10 juz per hari. Jadi 3 hari sekali hatam. Dan tidak sendiri. Beliau murojaahnya bareng sama gurunya Syekh Izzuddin.
Jadi ajaibnya di kisah yang disampaikan oleh Syekh Naim Arek Susi, dua guru dan murid ini murojaahnya kapan? Di majlis Quran. Kalau belum selesai 10 juz, disambil jalan pulang sambil nenteng sepeda. Gurunya nenteng sepeda, muridnya nenteng sepeda. Sambil tuh murojaah Quran. Kalau belum selesai, balik lagi. Ajaib banget. Yang penting selesai dulu 10 juz. Satu hari harus selesai 10 juz. Itu minimal. Masya Allah. Ya. Karena sudah menjadi tugas untuk para penghafal Quran menjaga hafalannya 10 juz. Setiap hari 10 juz. Bareng gurunya. Jadi ganti-gantian. Salaman, 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 salaman gitu. Dan ini cara murojaah yang insya Allah efektif. Jadi jangan sampai kita murojaah sendiri aja. Selain murojaah di sholat ya. Selain murojaah sendiri, harus ada murojaah sama teman untuk ngecek hafalan. Untuk kemudian biar hafalan kita benar-benar kuat ya. Lalu beliau juga selain murojaah sama gurunya 10 juz, apakah cukup teman-teman? Ternyata tidak. Di saat beliau bekerja, tetap itu ditaruh Quran di hadapan beliau. Ketika beliau motong daging, Quran ditaruh di hadapan beliau. Sampai kadang pelanggan protes sama bapaknya, Syekh Muhyiddin. Ini anak kerja tapi disambil-sambil kurang maksimal kali. Coba suruh tutup dulu itu Qurannya. Ya namanya orang awam ya. Orang awam di zaman dahulu belum tahu betapa agungnya Al-Quran gitu loh. Coba itu kerja, tutup dulu lah buku-buku pelajarannya gitu loh. Masa kerja disambil? Ada orang yang membela. Udah, jangan. Ini anak sebentar lagi nggak kerja seperti ini lagi. Allah ciptain dia bukan untuk seperti ini. Allah ciptain dia untuk Al-Quran. Lihat wajahnya betapa bercahaya dengan Al-Quran. Dan bapaknya setuju dengan omongan pelanggan tersebut. Bapaknya setuju. Jadi tidak apa-apa Muhyiddin tidak maksimal bekerja. Yang penting bantuin sedikit-sedikit. Dibantuin sedikit-sedikit. Walaupun kerjanya agak lambat. Setelah beliau selesai kerja, beliau juga murojaah 10 juz. Tetap murojaah sambil kerja. Apakah cukup? Enggak. Ini penting, penting sekali. Anak muda itu waktunya harus full. Nggak boleh ada waktu kosong. Saya Mahir sering bilang tuh, kalau ada anak muda bilang capek, pukul. Bukan pukul sebenarnya ya. Maksudnya semangatin, dia itu sebenarnya bukan capek. Dia itu sebenarnya males. Karena anak muda itu tenaganya banyak, otaknya kuat, badannya kuat. Syekh Muhyiddin selesai kerja, selesai murojaah 10 juz itu, selesai kemudian bantuin bapaknya, beliau tetap pergi ke majelis fikih. Beliau sore dan malamnya belajar fikih. Ya. Di salah satu ulama besar namanya Syekh Saleh Aqad. Ya. Beliau 12 tahun istiqomah hadir di majelis fikih itu. Sampai baca buku fikih berjilid-jilid bisa berkali-kali. Bisa dibayangkan itu betapa lengketnya ilmu fikih di kepala Syekh Muhyiddin. 12 tahun belajar sama satu guru, bukunya pindah ke buku lain, pindah ke buku lain, pindah ke buku lain, berjilid-jilid. Masya Allah, justru di majlis fikih itu taufik Allah datang lagi untuk Syekh Muhyiddin. Di majlis fikih itu datang seorang ulama yang bernama Syekh Mahmud Faiz Der'atani. Masya Allah, Syekh Mahmud Faiz Der'atani adalah gurunya Syekh Muhyiddin Al-Kurdi. Nanti, ya. Di awal-awal, Syekh Muhyiddin Kurdi ini takut sama Syekh Mahmud Faiz Der'atani. Karena Syekh Mahmud Faiz Der'atani terkenal di zamannya sangat ketat. Beliau tidak menerima orang untuk baca sama beliau, setoran sama beliau, kecuali sudah dipantau dulu nih bacaannya bisa nggak setoran sama saya. Syekh Muhyiddin malu untuk ngajuin diri. Sampai akhirnya ada seorang yang datang, ayo saya antar kamu ke Syekh Mahmud Faiz Der'atani, kamu kan udah hafal Quran, ya 30 juz kamu udah hafal Quran, kamu kemudian juga bacaan kamu bagus, coba sekarang saatnya kamu punya sanad. Tuh, ternyata kesempatan punya sanad datangnya di majelis fikih. Ajib. Awalnya Syekh Muhyiddin Syekh Mahmud Faiz dan Atoni nggak mau terima murid.
saya ragu nih anak bisa apa enggak gitu loh. Setelah mendengar bacaan Syekh Muhyiddin Kurdi, akhirnya disuruh baca Syekh Muhyiddin Kurdi. Syekh Mahmud Faiz Dar'atani akhirnya menerima beliau untuk belajar Al-Quran. Dan lama prosesnya, nggak instan teman-teman semuanya. Beliau belajar Quran bertahun-tahun sama Syekh Mahmud Faiz Dar'atani. Karena Syekh Mahmud Faiz Dar'atani mengetatkan setorannya 1 hari maksimal setengah halaman. Masya Allah. Nggak boleh lebih dari setengah halaman. Kenapa? Beliau pernah bilang ke Syekh Muhyiddin Kurdi, sesuatu yang didapatkan dengan instan, hilangnya juga instan. Sesuatu yang didapatkan dengan cepat, hilangnya juga cepat biasanya. Maka Muhyiddin, kamu kalau belajar sama saya, sehari setengah halaman, nggak boleh lebih. Di zaman itu, beliau setorannya bareng sama Syekh Muhammad Sukar. Ya, guru kami yang kami bernasab kepada beliau secara ilmu. Ya. Syekh Mahir belajar kepada Syekh Muhammad Sukar. Nah, Syekh Muhammad Sukar ini teman barengnya Syekh Muhyiddin Al-Kurdi. Dan ada hikmahnya kenapa beliau berdua ketemu barengan. Karena Syekh Mahmud Faiz dan Atani ini sistem setorannya gini. Syekh Muhammad Sukar baca setengah halaman, Syekh Muhyiddin Kurdi baca setengah halaman. Lalu kemudian ayatnya selalu sama. Jadi seakan-akan dua orang ini setoran satu ayat bareng satu setengah halaman itu barengan gitu loh. Seakan-akan satu orang baca 2 kali. Karena dia dengar temennya baca. Kadang Syekh Muhammad Sukar yang baca, kadang Syekh Muhyiddin Kurdi yang baca. Terus dari riwayat Hafaz sampai qiraat asyarah. Jadi seakan-akan dua orang ini hatam qiraat asyarah 2 kali. Ya. Jadi mungkin sekali. Itulah guru yang benar-benar memperhatikan muridnya ya. Ya. Agar muridnya ini mungkin dalam Al-Quran sehari sedikit aja porsinya, lalu kemudian setorannya bareng sama temennya. Dan Syekh Muhyiddin Kurdi baru hafal qiraat asyarah, selesai qiraat asyarah itu di umur 30 tahun. Ya. Tidak muda lagi, beliau sudah tua, di umur 30 tahun baru selesai qiraat asyarah. Semangat beliau masih menggebu-gebu. Beliau ingin untuk belajar qiraat asyarah kubra. Kalau qiraat asyarah sughra itu kan Syatibiyah dan Durrah. Ya, untuk teman-teman yang belum tahu Syatibiyah Durrah itu artinya qiraat asyarah yang mini. Ada qiraat asyarah yang lebih banyak lagi, itu namanya Thayyibatun Nasyr. Subhanallah, gurunya Syekh Mahmud Faiz Dar'atani bilang, kamu jangan lanjut qiraat asyarah kubra. Cukup sampai qiraat asyarah sughra, sekarang belajar fikih. Karena umat lebih butuh fikih daripada qiraat asyarah kubra sekarang. Karena gurunya bilang seperti itu. Udah, sami'na wa ata'na. Langsung beliau belajar ke Syekh baru namanya Syekh Abdul Karim Ar-Rifai. Syekh Abdul Karim Ar-Rifai ketika itu adalah dai besar di zamannya. Jangan dikira langsung besar, tidak. Awal-awal beliau dakwah sama 1-2 orang. Bahkan beliau kadang perlu ikut main bola untuk kemudian setelah main bola ngasih dakwah ke orang-orang yang main bola. Nggak ada yang nurut, nggak ada yang ikut. Seiring waktu Syekh Abdul Karim Rifai, dan teman-teman perlu tahu ya, Syekh Abdul Karim Rifai ini bapaknya Mufti Suriah sekarang. Suriah kan punya mufti baru ya. Mufti yang lamanya kan ya termasuk yang orang zalim lah. Barengan sama Bashar Asad. Ada mufti baru namanya Syekh Usama Ar-Rifai. Seorang yang alim luar biasa, seorang mujahid. Ya, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bapaknya, Syekh Abdul Karim Ar-Rifai. Ketika Syekh Muhyiddin datang, belajar fikih, belajar ilmu kalam, belajar kemudian nahwu, belajar kemudian ilmu-ilmu yang diperlukan untuk fikih. Di saat yang bersamaan, Syekh Abdul Karim bilang, saya ajarkan kamu fikih, kamu ajarkan murid-murid saya yang lain Al-Quran. Jadi ternyata ini jadi pintu pembuka beliau mulai ngajar Quran. Setelah beliau khatam qiraat asyarah. Awalnya cuma 15 orang. Dan 15-15-nya ini sulit. Mulutnya nggak bisa dibetulin. Udah dibetulin, balik lagi. Dibetulin, salah lagi. Sampai kata Syekh Muhyiddin, aduh capek ini. Capek. Ngoreksi 15 orang ini capek. Tapi tetap beliau ajarkan. Karena 15 orang ini ternyata sudah cukup lanjut usia.
Bahkan kadang datang sama anaknya lulus, bapaknya nggak lulus. Anaknya lulus bacaan sama Syekh Muhyiddin Kurdi, bapaknya nggak lulus. Tapi tetap Syekh Muhyiddin Kurdi ajarkan 15 orang itu. Sampai akhirnya beliau terkenal, oh ini yang ngajar Quran dengan cara yang mungkin gitu loh. Ketika Syekh Abdul Karim Rifai sudah ngajarin Syekh Muhyiddin banyak ilmu fikih, dan Syekh Muhyiddin Kurdi sudah mulai terkenal di antara orang-orang ngajar Quran, dikasihlah satu masjid khusus untuk Syekh Muhyiddin Kurdi ngajar Quran. Berapa jam teman-teman beliau mengajar Quran? Berapa lama beliau mengajar Quran? Dari habis subuh sampai habis isya. Full setiap hari. Habis subuh sampai habis isya. Makan siang aja, dikatakan oleh anak-anaknya, makan siang aja beliau mintanya ke keluarganya roti pakai kuah. Kenapa? Agar ke rumah bentar makan, minum gitu, balik lagi ke masjid ngajar lagi. Full, subuh sampai isya. Entah berapa orang itu setiap harinya. Dan itu luar biasa. Itu butuh tenaga, butuh keikhlasan, butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin teman-teman yang ngajar Quran berasa, ngajar Quran bentar aja itu capeknya luar biasa. Saya pribadi teman-teman, dengan segala kekurangan yang saya miliki, saya ngajar nahwu, saya ngajar ilmu kalam, saya ngajar kemudian usul fikih, saya ngajar beberapa pelajaran, itu nggak terlalu capek beneran. Tapi kalau ngajar tahsin, sejam aja kayaknya udah capek banget. Apalagi kalau muridnya susah dibetulin. Syekh Muhyiddin Kurdi luar biasa. Dari habis subuh sampai isya ngajar Quran doang. Subhanallah. Maka kemudian jangan heran yang lahir seperti Syekh Aiman Suwaid, ada kemudian Syekh Tamim Zu'bi, ada kemudian yang pernah ke Indonesia namanya Syekh Abu Faris, Syekh Ahmad Robah, dan bacaannya luar biasa. Bacaannya fotokopi kayak Syekh Muhyiddin Kurdi. Ya. Selain pria, beliau juga fokus ngajar wanita. Ya. Syekh Muhyiddin Kurdi ini juga menyemangati, ayo para wanita hafal Quran. Karena kenapa? Karena kalau para wanita hafal Quran, nanti anak-anaknya bisa ngafalinnya sama ibunya, nggak usah kemana-mana. Anak-anaknya setoran sama ibunya, nggak usah kemana-mana. Maka Syekh Muhyiddin Kurdi termasuk salah satu orang yang mulai ngajar wanita. Tentunya dengan satir ya, dengan tirai, dibalik tirai, agar menghindari fitnah. Jadi beliau juga mendedikasikan waktunya untuk mengajar para wanita hafal Quran. Hingga akhirnya dari beliau ada 7 orang wanita yang hafal qiraat asyarah. Ya. Dan di riwayat Hafiz dan Asim cukup banyak para wanita yang kemudian akhirnya jadi ustazah dan pengajar. Sebenarnya di Indonesia ini sangat banyak yang dibutuhkan justru ya ustazah yang punya sanad dibanding laki-laki. Laki-laki insya Allah stoknya luar biasa banyak. Luar biasa banyak ustadz-ustadz yang bersanad. Yang wanita ini tergolong masih cukup sedikit. Ya. Maka mudah-mudahan di antara teman-teman yang hadir ini bisa ada juga yang ngajar wanita untuk punya sanad Quran. Ya minimal-minimal istri sendiri, kakak sendiri, adik sendiri. Coba diajarin keluarga dulu untuk kemudian hafal Quran dan punya sanad, agar kemudian Indonesia punya ustazah-ustazah yang bersanad Al-Quran. Syamuddin Kurdi mendedikasikan waktunya untuk para wanita, setoran sama beliau, hingga akhirnya banyak ustazah yang khatam sama beliau. Terakhir, ini bisa saya bilang quotes-quotesnya beliau ya, dalam Al-Quran. Ada salah satu murid beliau, Syekh Naim Arek Susi, ini salah satu ahli hadis di Syam. Beliau berkata ke Syekh Muhyiddin, Syekh, kok antum bisa sabar sih ngajar dari subuh sampai isya? Ya. Kata Syekh Muhyiddin, apa kesabaran ini datangnya dari Allah Ta'ala? Allah Ta'ala yang bikin saya sabar. Benar teman-teman, itu nggak gampang. Kita ngucapinnya gampang, subuh sampai isya, gitu doang. Tapi kalau kita nyobain, wallah, sulit sekali. Saya pernah paling lama itu ngajar 3 jam. Tahsin itu, full tahsin. Wallah, pulang dari 3 jam itu seakan-akan badan kayak sakit-sakit gitu loh. Karena tahsin itu berat. Allah SWT berfirman,
Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Quran itu ngajarnya berat, nggak gampang. Makanya jangan heran kalau khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, itu jangan heran karena kita nggak ngajar yang gampang nih, ngajar yang sulit. Ngajar hal yang sulit, hal yang berat. Tidak setiap orang bisa menjalankannya. Intinya Syekh Muhyiddin Kurdi ini benar-benar merasakan kenikmatannya Al-Qur'annya. Maka ketika beliau ngajar Quran itu beliau justru merasakan kenikmatan. Beliau sering berkata, Al-Quran ini lebih berharga dari emas, dari perak, dari apapun. Satu ayatnya saja. Satu ayatnya saja lebih berharga dibanding dunia dan seisinya. Itu yang beliau rasakan dan memang benar-benar beliau mengatakan itu tulus dari hatinya. Saya harap teman-teman tidak lupa, kakek beliau adalah orang kaya. Kakek beliau adalah orang kaya namun tidak mewariskan harta sedikit pun ke ayahnya. Syekh Muhyiddin Kurdi bilang apa? Rahimallah jaddi. Semoga Allah merahmati kakek saya. Alhamdulillah kakek saya orang kaya tapi tidak menyisakan harta untuk ayah saya. Andaikan saya orang kaya mungkin saya tidak akan hafal Quran kata beliau. Andaikan saya orang kaya mungkin saya akan berdagang full. Nggak ada nih namanya ceritanya ngafal Al-Quran. Andaikan saya punya uang banyak mungkin saya tidak akan dekat dengan Quran seperti ini. Itu kata beliau. Jadi ketika beliau ingat kakeknya orang kaya dan tidak menyisakan harta sama sekali, beliau malah rahimallah jadi. Bukan malah marah, kok saya nggak dapat uang sama sekali. Subhanallah ya. Memang rata-rata yang semangat belajarnya itu tinggi adalah orang-orang yang ekonominya agak kurang. Bahkan para ulama dari dulu udah bilang, laulal fuqara la dha'a hadzal din. Kalau nggak ada orang-orang yang ekonominya lemah, mungkin agama ini sudah hilang. Karena rata-rata yang jadi ulama besar, rata-rata ya, nggak semuanya, ekonominya sulit. Jadi semangat belajarnya. Tentunya nggak semuanya Syekh Muhammad Sukar adalah orang kaya. Syekh Bakri Torobishi itu orang kaya. Bahkan Syekh Bakri Torobishi saking kayanya, murid-muridnya dibeliin rumah. Bukan kaleng-kaleng, dibeliin rumah. Ala kulli hal berarti bukan uzur ya. Ketika kita bilang kaya, nggak belajar karena banyak harta, bukan uzur. Ketika kita bilang miskin, malas belajar, itu bukan uzur. Itu bukan penghalang. Karena semuanya ada contohnya gitu. Syekh Muhyiddin Kurdi ketika di akhir hayatnya beliau berkata surga nggak ada Quran nggak asik. Surga nggak ada Quran tidak indah. Jadi nikmat surga dengan buah-buahan, ada sungai, ada segala kenikmatan. Tentunya setelah melihat Allah Subhanahu wa taala ya, setelah melihat Rasulullah, kenikmatan selanjutnya adalah membaca Quran di surga dan itu ada insya Allah. Karena di hadis Rasulullah SAW bersabda, Iqra wartaqi. Bacalah Quran dan naiklah. Jadi di surga nanti semakin kita baca Quran, semakin kita derajatnya naik. Kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhirin taqrauha. Bacalah Quran sebagaimana kalian baca Quran di dunia karena derajat kalian di surga adalah sesuai dengan ayat terakhir yang kalian baca di dunia. Bukti bahwa beliau begitu cinta dengan Al-Quran adalah ketika beliau memang benar-benar mendedikasikan waktunya full untuk Al-Quran. Bahkan Syekh Naim Marsusi bercerita, suatu ketika muridnya Syekh Muhyiddin Kurdi ini ngajak beliau rekreasi ke villa. Ayo Syekh kita ajak ke villa gitu, berenang, menikmati suasana alam sedikit. Apa yang terjadi? Syekh sampai di villa beliau malah bosan. Beliau malah, kapan kita pulang? Kapan kita pulang? Kapan kita pulang? Lah bentar Syekh kita liburan sedikit gitu loh. Antum kan ngajar Quran mulu. Kata Syekh Muhyiddin Kurdi, liburan saya, ya ketika ngajar Quran. Kebalik. Ketika saya di sini, saya malah merasa, aduh, apa ini kata beliau. Malah kayak galau ketika liburan, teman-teman. Kebalikan dari kita ya, kita pengen liburan supaya sedikit bernafas dari ngajar Quran. Beliau tidak, beliau merasa bahwa ngajar Quran itu liburan, dan ketika liburan ke tempat lain itu malah bikin dada beliau sesak. Nggak enak. Karena beliau merasa surganya beliau adalah Al-Quranul Karim. Dan ini disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Bukan sekedar kata-kata. Murid-muridnya semuanya menyaksikan bahwa Syekh Muhyiddin Kurdi adalah orang yang sangat cinta dengan Al-Quranul Karim.
Suatu ketika beliau datang ke acara, beliau datang ke acara, beliau nggak mau langsung masuk, beliau nunggu di depan. Ketika ditanya, kenapa Syekh kok nggak langsung masuk, kenapa nunggu di pintu? Kata beliau, tadi ketika saya datang, Al-Quran lagi dibacain. Kalau saya masuk, Quran lagi dibacain, orang-orang fokusnya pindah. Fokus nyambut saya, nggak fokus sama bacaan Quran. Saya nggak mau Al-Quran direndahkan seperti itu. Masya Allah. Ini hal yang perlu kita perhatikan ya. Kadang Al-Quran dibacakan di acara pernikahan, kitanya ngobrol. Al-Quran dibacakan di pembukaan acara, kitanya malah sibuk dengan hal lain. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kata Allah Ta'ala, kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u. Dalam bahasa Arab, fastami'u itu lebih artinya dibanding fasma'u. Kalau fasma'u ya dengerin. Kalau fastami'u, dengerin bener-bener. Ya. Itu sebagai tanda bahwa kita cinta sama Al-Quran. Kalau Al-Quran lagi dibacakan, jangan sibuk dengan hal lain. Dengarkan baik-baik. Paling sedih ketika di acara nikahan zaman sekarang ya. Di awalnya dibacakan Al-Quran, itu pun orang-orang nggak terlalu memperhatikan. Setelah Al-Quran selesai dibacakan, dimulai maksiat. Ada dangdutannya lah, ada nikahannya, ada musiknya, segala macam. Ya. Nauzubillah, nauzubillah. Lalu kemudian banyak di sini kisah-kisah beliau. Di akhir hayatnya bahkan beliau tetap mengajar Quran, tetap detail ngoreksinya, padahal beliau merasakan sakit yang sangat nyeri di akhir hidupnya beliau. Beliau umurnya sampai 100 tahun, teman-teman. Di akhir hidupnya beliau koma, namun ketika koma beliau tanpa sadar baca Quran. Ngulang-ngulangin ayat ketika koma. Luar biasa. Karena memang Al-Quran sudah sangat menyatu dengan daging dan darahnya beliau. Al-Quran sudah menjadi bagian dari kehidupannya beliau. Hingga akhirnya Syekh Muhyiddin Al-Qurdi ini beliau kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala di 7 Agustus 2009 bertepatan dengan 16 Sya'ban 1430 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau, Allah memberikan keberkahan Al-Quran kepada beliau, dan semoga kita semua yang hadir di sini ataupun yang nanti menyaksikan rekamannya bisa mendapatkan keberkahan beliau. Sebenarnya banyak kisah beliau yang belum saya ceritakan, tapi karena waktunya terbatas ya. Ini jam 9 saya ada janjian lagi sama seseorang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini tadi ada pertanyaan, nanti saya jawab di grup ya. Ya, saya jawab di grup karena kebetulan ini ada jadwal telepon ya. Ada sedikit hal penting. Lagi ada tamu dari Syam yang perlu disambut. Maka berakhirlah webinar malam hari ini. Kisah tentang Syekh Muhyiddin Al-Qurdi. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir langsung. Terima kasih juga yang nanti nonton rekamannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk semakin dekat dengan Al-Quranul Karim. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti pertanyaannya tolong disalin di grup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi